Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan berjumpa kembali bersama saya, Bapak Obed Adi Nugroho, di dalam pembahasan terkait dengan fase perumusan dan penetapan Pancasila. Di video sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan fase pembibitan di dalam proses sejarah Pancasila. Dan saatnya di video kali ini kita akan membahas dalam fase yang kedua dan juga yang ketiga, yakni terkait dengan fase perumusan dan penetapan Pancasila. Sejatinya, sejarah di dalam perumusan Pancasila itu tidak bisa kita lepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Mengingat Pancasila itu sebagai sebuah dasar atau sebuah fondasi berdirinya negara Republik Indonesia. Seperti halnya sebuah rumah, pasti ketika kita akan membangunnya, hal pertama yang kita persiapkan adalah fondasinya dulu. Karena dari fondasi itu kita akan mendirikan sebuah bangunan yang berwujud rumah. Selain itu, fondasi juga memiliki beberapa fungsi di dalam sebuah struktur rumah, yakni menentukan bentuk dari bangunan itu sendiri. Pasti sebuah rumah bentuknya itu akan mengikuti dari fondasi rumah itu sendiri. Nah, rumah itu kita ibaratkan sebagai negara kita. Sedangkan fondasi rumah itu adalah Pancasila. Sehingga sebelum kita mendirikan sebuah negara yang merdeka, hal pertama yang harus kita persiapkan adalah fondasinya dulu, atau dasar negaranya itu sendiri. Dan kemudian kita sebut sebagai Pancasila. Nah, sejak kapan sebetulnya proses dari perumusan Pancasila itu muncul dan yang nanti ada kaitannya dengan sejarah kemerdekaan, yakni dimulai dari tanggal 7 September tahun 1944, di mana pada masa itu kita masih hidup di dalam penjajahan kekuasaan Jepang. Dan Jepang melalui Perdana Menterinya yaitu Jenderal Kuniaki Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia di masa mendatang. Perlu digarisbawahi, di masa mendatang Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apa sebetulnya yang melatar belakangi kenapa Jepang memberikan janji kemerdekaan di masa mendatang? Jika kita mengulik ataupun mempelajari sejarah bahwa pada masa itu Jepang sedang mengalami perang di kawasan Asia Timur, ya, atau di daerah Asia Pasifik, atau kita menyebutnya perang Asia Timur Raya antara Jepang dengan sekutu. Dan pada tahun itu Jepang mengalami kemunduran, mengingat juga ya kekuatan sekutu yang begitu besar. Dan kemudian puncaknya di tahun 45 itu 2 kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh sekutu, yaitu oleh Amerika Serikat. Nah, karena kondisi Jepang yang terdesak, maka Jepang berusaha untuk istilahnya mencari dukungan dari wilayah jajahannya yaitu Indonesia dengan cara menjanjikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Janji kemerdekaan yang diberikan Jepang pada nantinya itu dibagi ke dalam 2 tahap, yakni pembentukan BPUPK serta pembentukan PPKI. Nah, BPUPK sendiri memiliki tugas atau fungsi yaitu melakukan penyelidikan kemerdekaan. Penyelidikan kemerdekaan artinya bahwa BPUPK akan mempersiapkan atau meneliti terkait dengan hal-hal apa saja yang harus diperlukan untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka. Nah, salah satunya adalah dasar negara itu sendiri. Nah, sedangkan PPKI di sini memiliki tugas atau fungsi yaitu untuk merancang serta menetapkan yang namanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Nah, ada
fakta sejarah ataupun sesuatu yang penting yang harus kita pahami bahwa sejatinya BPUPK yang dibentuk oleh Jepang itu terbagi ke dalam 3 kepanitiaan. Nah, BPUPK sendiri mulai dibentuk itu atau dijanjikan itu pada tanggal 1 Maret 1945. Ini menindaklanjuti dari janji Koiso yang diberikan di tahun 44. Nah, pada saat peringatan pembangunan Jawa Baru, kemudian Jepang berjanji akan membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPK. Nah, kepanitiaan BPUPK sendiri terbagi ke dalam 3 wilayah karena mengingat pada masa itu di Indonesia ya di dalam kekuasaan Jepang terbagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah Sumatera, wilayah Jawa Madura, dan juga Indonesia Timur. Untuk BPUPK Jawa dan Madura sendiri itu terbentuk tanggal 29 April tahun 45 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian BPUPK Sumatera itu terbentuk tanggal 25 Juli tahun 1945 yang diketuai oleh Muhammad Syafi'i. Akan tetapi sayangnya dari BPUPK Sumatera sama sekali tidak menghasilkan sebuah keputusan. Sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur sendiri tidak sempat terbentuk BPUPK. Nah, sebetulnya dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa di dalam buku-buku sejarah yang menyebutkan tentang hasil keputusan sidang BPUPK, baik yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni dan juga 10 sampai 17 Juli, itu merujuk kepada BPUPK wilayah Jawa dan Madura. Nah, terkait dengan istilahnya sendiri atau penamaannya, ada beberapa sumber yang menyebutnya dengan nama BPUPKI yang ini mungkin umum ya kita dengar di dalam buku-buku sejarah atau buku-buku PPKN. Nah, tetapi sejatinya ada istilah-istilah lain yang digunakan. Untuk nama resminya sendiri di dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Chosakai atau disingkat DZT. Sedangkan nama resmi dalam bahasa Indonesia adalah Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BMUPK. Sedangkan istilah umum lain adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Dan sumber lain yang ini paling banyak tercantum di dalam buku-buku sejarah, khususnya di persekolahan adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Abe Kusuma ya selaku seorang ahli politik tetapi juga yang meneliti tentang sejarah perumusan Pancasila, beliau lebih suka ataupun lebih cenderung menggunakan istilah BPUPK. Alasannya kenapa? Karena mengingat pada masa itu seperti yang ada di slide sebelumnya bahwa Jepang itu membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 zona kekuasaan. Dan ternyata dari 3 zona kekuasaan itu BPUPK yang berhasil terbentuk adalah hanya di Jawa dan Madura yang juga menghasilkan sebuah keputusan. Dan tentu yang menjadi anggota dari BPUPK Jawa dan Madura adalah mereka yang berdomisili, berasal ataupun yang merupakan dari kelompok masyarakat etnis atau suku Jawa dan juga Madura secara umumnya. Nah, sehingga tidak pantas ataupun kurang cocok jika menggunakan istilah BPUPKI dengan memberikan penambahan kata Indonesia di belakang kata kemerdekaan. Sehingga yang paling terasa cocok adalah BPUPK, bukan BPUPKI. Karena hasil dari sidang BPUPK Jawa Madura itu tidak bisa merepresentasikan ataupun tidak bisa mewakili ide, gagasan, atau aspirasi dari masyarakat di luar Jawa dan Madura. Nah, itu nanti kita bisa lihat pada saat proses sidang PPKI, di mana ada pertentangan dan juga penolakan yang secara keras dari kelompok masyarakat Indonesia Timur terkait dengan hasil rumusan Piagam Jakarta atau rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang
disepakati oleh BPUPK Jawa dan Madura. Nah, ini adalah struktur keanggotaan dari BPUPK sendiri. BPUPK awalnya berjumlah 63, kemudian berubah menjadi 69 karena ada penambahan 6 orang anggota istimewa atau Toku Betulin. Ini adalah perwakilan dari Jepang karena mengingat BPUPK itu merupakan sebuah badan yang diinisiasi oleh Jepang dalam rangka merealisasikan janji Kyoto tersebut, sehingga segala berjalannya proses sidang harus sepengetahuan dari pemerintahan Jepang. Nah, terkait dengan strukturnya sendiri, ternyata keanggotaan ini dibagi ke dalam 5 golongan. Ada golongan pergerakan, golongan tokoh-tokoh Islam, kemudian ada birokrat atau kepala jawatan, wakil kerajaan atau koti, kemudian pangreh raja yang sekarang dikenal dengan mungkin residen atau wakil residen, bupati dan wali kota, dan juga keanggotanya itu tidak hanya saja dari masyarakat asli Indonesia atau yang kita kemudian menyebutnya pribumi, tetapi juga dari peranakan, misalnya seperti peranakan Tionghoa, Arab, bahkan Belanda. Nah, kemudian terkait dengan etnisnya itu ada 40 etnis Jawa karena mengingat memang ini adalah BPUPK Jawa dan Madura, sehingga merupakan hal yang wajar jika didominasi oleh masyarakat dari etnis Jawa. Kemudian ada non-Jawa sebanyak 23 orang. Ini ada dari Sunda, Tionghoa, Padang, Madura, Batak, Indo-Belanda, Arab, Banten, Lampung, Ambon, dan Minahasa. Di sini perlu kita garis bawahi meskipun di sini ada dari etnis non-Jawa, tetapi mereka ini tidak mewakili sekali lagi wilayah di luar Jawa dan Madura. Mereka ini adalah masyarakat Indonesia yang memang berasal dari etnis tersebut, tetapi yang sudah tinggal bahkan lahir di Pulau Jawa. Nah, dan satu lagi hal yang menjadi keunikan dari struktur keanggotaan BPUPK adalah adanya 2 perwakilan perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata perempuan juga mengambil peran penting di dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita tidak bisa mengesampingkan peran perempuan di dalam sejarah bangsa kita. BPUPK sendiri itu bersidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni, kemudian sidang kedua 10 sampai 17 Juli tahun 45. Nah, di sidang pertama ini yang dibahas adalah tentang rumusan dasar negara. Kenapa rumusan dasar negara dulu yang dibahas? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa dasar negara ini adalah sebuah fondasi, sebuah fundamen yang itu mendasari berdirinya sebuah negara yang merdeka. Kita tidak bisa menyatakan sebagai negara yang merdeka sebelum kita memiliki sebuah dasar negara. Sehingga dasar negara itu menjadi pokok pembahasan yang pertama di dalam sidang BPUPK. Kemudian di sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 45 membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan juga pembahasan terkait dengan konstitusi atau undang-undang dasar yang meliputi ada perencanaan hukum dasar, kemudian sistem ekonomi dan keuangan, pendidikan, dan pembelaan tentang tanah air. Perencanaan hukum dasar sendiri ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian untuk sistem ekonomi dan keuangan ini diketuai oleh Muhammad Hatta. Kemudian untuk pendidikan diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan untuk pembelaan tanah air ini diketuai oleh Abhikusno Cokrosuyoso. Di dalam buku sejarah kita hanya mengenal atau banyak penulis yang mengutip 3 tokoh yang menyampaikan rumusan tentang dasar negara, yaitu ada Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Tetapi ternyata tidak hanya 3 tokoh tersebut, bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 30, bahkan ada 40 tokoh ya dari keanggotaan BPUPK yang menyampaikan terkait dengan rumusan dasar negara. Nah, siapakah itu yang menyampaikan? Nah, seperti yang sudah tertampil di slide berikut.
Nah, alasan kenapa di dalam buku-buku sejarah banyak ataupun mayoritas mengutip hanya pendapat tiga tokoh, yaitu Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yudi Latif menyampaikan bahwa tokoh-tokoh lain selain tiga tokoh tersebut menyampaikan rumusan dasar negara hanya bersifat parsial atau sebagian dan tidak menyeluruh yang menyangkut ke 5 nilai atau prinsip dari dasar negara. Nah, selain itu, apa yang mereka sampaikan itu juga tidak sistematis, tidak urut. Berbeda dengan ketiga tokoh, yakni Yamin, Supomo, dan Soekarno, yang secara implisit atau secara eksplisit atau secara tegas, secara tersurat menyampaikan ya kelima nilai atau prinsip dari dasar negara. Dan selain itu juga disampaikan secara sistematis dan juga logis. Nah, ini yang saya rasa menjadi alasan kenapa tiga tokoh ini menjadi tokoh sentral ya di dalam perumusan dasar negara dan banyak dikutip di dalam buku-buku sejarah kita. Tetapi bukan berarti selain tiga tokoh ini tidak memberikan sumbangsi apapun ya. Karena di dalam sidang PBBK sejatinya keanggotaannya itu disetting menjadi anggota yang aktif. Aktif artinya mereka diberikan kebebasan, mereka diminta untuk menyampaikan ide, gagasan mereka tentang dasar negara. Dan apa yang tokoh-tokoh tersebut sampaikan itu sebetulnya saya rasa juga mengilhami ketiga tokoh tersebut ketika menyampaikan terkait dengan rumusan dasar negara. Dan kemudian ditutup oleh pernyataan atau pidato Soekarno di tanggal 1 Juni. Dan saya rasa juga Soekarno ya, dan juga di dalam catatan sejarah, bahkan di dalam pidatonya Soekarno juga mengatakan apa yang beliau sampaikan itu diilhami ya terkait dengan ide atau gagasan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Plus juga tentu dari hasil penggalian dan juga proses kontemplasi Soekarno ketika menyampaikan rumusan dasar negara yang kemudian beliau juga memberikan nama dengan sebutan Pancasila. Nah, ini adalah rumusan dari Muhammad Yamin yang disampaikan 29 Mei sampai disampaikan tanggal 29 Mei tahun 45. Nah, Muhammad Yamin ini ada dua versi, yakni ada yang versi secara lisan dan versi secara tertulis. Kenapa ada dua versi? Karena memang di dalam BPUPK meminta anggotanya bisa menyampaikan secara lisan, berarti melalui pidato, ataupun secara tertulis. Dan Yamin ternyata menyampaikan dalam dua bentuk, yakni secara lisan dan juga secara tertulis. Secara lisan, beliau menyampaikan ada 5 rumusan dasar negara. Ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk rumusan tertulis, yakni ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang benar dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tanggal 31 Mei tahun 45. Supomo menyampaikan terkait dengan dasar negara. Nah, rumusan dasar negara yang disampaikan Supomo ini sebetulnya merupakan hasil penafsiran ya, dari Nugroho Noto Susanto yang kemudian beliau simpulkan menjadi 5 nilai, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Nah, jika kita cermati sebetulnya di dalam pidato dari Supomo ini, beliau lebih banyak menekankan atau membahas tentang terbentuknya sebuah negara. Karena mengingat beliau dari latar belakang hukum dan beliau juga merupakan seorang profesor di bidang hukum. Sehingga banyak membahas tentang teori-teori hukum terbentuknya sebuah negara. Ada 3 teori yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah teori negara individualistik, bahwa sebuah negara itu dibangun atas dasar kontrak sosial atau perjanjian dari warganya
Dan ini sebuah negara itu terbentuk karena keinginan atau mengutamakan kepentingan individu. Nah, ada beberapa tokoh yang berpegang pada teori tersebut, misalnya ada Hegel, ada Lasky, kemudian ada Thomas Hobbes, ada John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Kemudian yang kedua ada teori negara golongan atau class theory. Ya, ini adalah sebuah teori terbentuknya negara, di mana negara itu terbentuk juga adanya kesepakatan, dan ini berorientasi atau bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Dan yang terakhir itu ada negara integralistik. Nah, ini adalah yang dipilih Supomo paling tepat dari ketiga teori untuk dijadikan sebagai dasar terbentuknya sebuah negara Indonesia yang merdeka. Bahwasanya sebuah negara itu tidak boleh hanya memihak salah satu golongan atau kelompok atau individu, tetapi harus didasarkan atas kepentingan masyarakat banyak. Nah, tokoh yang berpegang pada teori tersebut ada Müller, dan juga ada Hegel, dan juga Spinoza. Kemudian tanggal 1 Juni 45, giliran Soekarno yang menyampaikan terkait dengan rumusan dasar negara. Nah, Soekarno menyatakan bahwa rumusan dasar negara yang beliau sampaikan ini sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Ketua BPUPK, yaitu Rajiman Widyodiningrat, bahwa di awal sidang Dr. Rajiman meminta kepada anggota apa dasar negara yang akan kita gunakan untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka. Nah, kemudian Soekarno mengambil istilah dasar negara itu sebagai filosofi Grundslam atau landasan filosofis. Nah, rumusan yang disampaikan Soekarno itu ada 5. Yang pertama adalah kebangsaan atau nasionalisme, kemudian ada kemanusiaan atau internasionalisme, kemudian ada musyawarah mufakat perwakilan, kemudian ada kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kenapa Soekarno menyampaikan ada 5? Beliau adalah seseorang yang sangat filosofis sekali, bahwa ide atau gagasan yang beliau sampaikan itu harus ada dasar secara nilai-nilai filosofisnya. Yang pertama, kenapa 5? Ya karena dari hasil perenungan beliau, dari hasil kontemplasi beliau menemukan bahwa ini adalah 5 nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa dari dalam pidatonya, beliau itu bukan yang menemukan Pancasila. Beliau juga bukan yang menciptakan Pancasila. Tetapi beliau hanya menggali nilai-nilai yang hidup, yang berkembang, praktek-praktek moral yang ada dalam masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia itu ada. Dan itu ada 5. Itu yang pertama, dasar filosofisnya. Lalu yang kedua, beliau juga melihat bahwa 5 itu adalah sebuah jumlah yang sakral ya, atau yang sempurna. Misalnya rukun Islam itu ada 5. Kemudian jari manusia masing-masing itu ada 5. Kemudian panca indera ada 5. Dan kemudian ketika beliau menyampaikan pertanyaan kepada anggota yang lain, apalagi yang 5? Dan serentak menjawab, Pandawa itu juga ada 5. Dan beliau juga menyampaikan bahwa bintang yang menjadi penuntun nelayan untuk melaut itu bersegi 5. Nah, beliau kemudian menyamakan atau menyebut Pancasila itu sebagai light star, ya. Light star itu artinya bintang penuntun. Nah, sehingga Pancasila ini dijadikan sebagai bintang penuntun bagi siapa? Bagi masyarakat Indonesia untuk hidup di dalam berbangsa dan juga bernegara, tapi juga dalam kehidupan di dunia internasional. Nah, jika misal ada anggota lain yang menolak, bukan 5, nah beliau kemudian memberikan alternatif lain. Dari kelima nilai itu sebenarnya bisa diperas lagi menjadi 3, yang kemudian disebut dengan Trisila, yakni ada sosionasionalisme, ini merupakan
sari dari nilai kebangsaan, internasionalisme, kebangsaan dan berkemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah sosiodemokrasi, merupakan sari dari politik ekonomi demokrasi yang menuju demokrasi dengan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah ketuhanan. Dan jika ada yang beranggapan bukan tiga, dan kemudian beliau menawarkan lagi satu atau ekasila, itu merupakan perasan dari trisila, yang itu adalah gotong royong. Gotong royongnya adalah semangat, ya, spirit untuk mewujudkan kelima nilai-nilai tersebut. Nah, setelah selesai sidang BPUPK yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, kemudian Dr. Rajiman dan juga para anggota yang lain, ya, membentuk panitia kecil atau yang kita kenal sebagai panitia 8. Panitia 8 atau panitia kecil inilah yang kemudian diberikan tugas secara formal oleh keanggotaan BPUPK untuk mengecek, merumuskan kembali, ya, ataupun menyusun kembali rumusan-rumusan dasar negara yang telah disampaikan oleh tokoh-tokoh, ya, di dalam keanggotaan BPUPK tadi. Nah, ini adalah sebuah panitia yang resmi yang memang dibentuk oleh BPUPK, dan nantinya mereka nanti akan menyampaikannya di dalam sidang BPUPK yang kedua. Tetapi oleh Soekarno, beliau melihat bahwa di dalam keanggotaan BPUPK yang itu kemudian ada 8 tokoh yang diberikan tugas masuk dalam panitia 8 atau panitia kecil ini tidak seimbang. Ya. Tidak seimbang terkait apa? Tidak seimbang terkait dengan komposisi dua kelompok atau tokoh yang ada pada masa itu, yakni kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis Islamis. Ya. Kemudian Soekarno secara inisiatifnya pada tanggal 22 Juni di kediaman beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta bersama 38 tokoh yang lainnya, selain membahas terkait dengan agenda-agenda BPUPK di sidang yang kedua, tetapi juga beliau mengusulkan agar dibentuk ulang untuk kepanitiaan ini. Bukan panitia 8, tetapi menjadi panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari 4 kelompok nasionalis sekuler dan 4 kelompok nasionalis Islam. Dan Soekarno di sini sebagai ketua dan sebagai penengahnya. Dan ini yang kemudian beliau anggap sebagai sebuah kepanitiaan yang representatif, kepanitiaan yang seimbang. 4 kelompok nasionalis sekuler dan 4 kelompok nasionalis Islamis. Nah, di sini terjadi perdebatan, ya, di dalam keanggotaan panitia 9 ini, khususnya terkait dengan pembahasan hubungan antara negara dan juga agama. Kelompok nasionalis sekuler menginginkan agar terjadi pemisahan antara negara dan agama, bahwa agama itu merupakan sesuatu yang sifatnya hakiki, sifatnya pribadi, menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan negara itu adalah bersifat umum, dan itu harus dipisahkan, mana yang bersifat pribadi dan mana yang bersifat umum. Sedangkan di sisi lain, kelompok nasionalis Islam beranggapan bahwa Islam itu bukan saja mencakup tentang moralitas, bukan hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga harus mengatur antara hubungan manusia dengan manusia di dalam sebuah kelembagaan negara. Dan ajaran Islam itu harus dijadikan sebagai dasar atau tuntunan atau pedoman. Nah, disinilah terjadi perdebatan yang sangat sengit antara kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok nasionalis Islam. Kita bisa melihat
di dalam hasil rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat atau disusun oleh Panitia 9 terkait dengan konsensus atau titik temu perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis Islamis ini di alinea yang ketiga, bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, ini adalah sebuah prinsip atau nilai yang dikehendaki oleh kelompok nasionalis sekuler, bahwa masyarakat Indonesia harusnya diberikan kebebasan. Sedangkan kita bisa melihat nilai atau prinsip dari kelompok nasionalis Islamis itu bisa dilihat di kalimat yang di awal, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu menunjukkan bahwa negara Indonesia itu merdeka itu didasarkan atas rahmat ya, ataupun berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah. Nah, disinilah letak titik temu atau konsensus antara dua kelompok tersebut. Nah, sedangkan untuk dasar negaranya sendiri yang itu bisa kita lihat tercantum di sila keempat itu tidak ada titik temu, ya. Dan karena tidak ada titik temu, ya maka hasil dari Panitia 9 ini kemudian disepakati sebagai rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, Panitia 9 di sini juga melakukan penyempurnaan secara redaksional atau kalimat dan juga perubahan urutan. Yang pertama, prinsip ketuhanan. Dari sila terakhir itu dipindah ke sila pertama dengan tambahan anak kalimat yang kemudian dikenal dengan tambahan 7 kata, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian yang kedua, prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan tetap diletakkan di sila kedua dan redaksinya mengalami penyempurnaan. Sedangkan prinsip kebangsaan berubah posisi dari sila pertama menjadi sila ketiga dan redaksinya mengalami penyempurnaan. Kemudian prinsip mufakat atau demokrasi berubah posisi dari sila ketiga menjadi sila keempat dan redaksinya mengalami penyempurnaan. Kemudian prinsip kesejahteraan sosial berubah posisinya dari sila keempat menjadi sila kelima dan redaksinya mengalami penyempurnaan. Adanya perubahan posisi atau urutan dan penyempurnaan redaksional Pancasila ya, yang disampaikan oleh Muhammad Hatta, bahwa perubahan posisi itu tidak akan merubah ideologi negara, justru akan memperkuat posisi fundamental negara sehingga negara memiliki dasar moral yang kuat. Nah, apa dasar moral dari negara kita yang ada di dalam Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan itu sendiri sebagai dasar moralnya, dan itu menjiwai sila-sila di bawahnya. Dan penyempurnaan redaksional atau penyempurnaan kalimat itu akan semakin memperjelas sifat dan tujuan ideal yang dicita-citakan atau yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, kemudian kita akan masuk di sidang BPUPK yang kedua. Ini tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 45. Nah, di sini di dalam sidang BPUPK yang kedua, dasar negara disepakati, yakni Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta, yang mana sila pertama tadi berbunyi ketuhanan, ya, kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, dan ini disepakati oleh semua anggota BPUPK. Dan tadi ya, tidak ada titik temu antara kelompok nasionalis yang sekuler dan kelompok nasionalis Islam, dan akhirnya ini disepakati sebagai sebuah keputusan bersama. Kemudian bentuk negara republik, 55 suara dari 64 yang hadir. Jadi negara kita ini berbentuknya republik, mayoritas menyatakan Indonesia berbentuk republik. Ini ada 55 suara dari 64 yang hadir. Kemudian wilayah negara kita terbagi dari wilayah Hindia Belanda, kemudian Timur Timur,
Malaka. Nah, ini ada 39 suara yang menyatakan demikian. Kemudian pembentukan 3 panitia kecil, yakni perencanaan hukum dasar tadi yang diketuai oleh Soekarno, ekonomi dan keuangan ini Muhammad Hatta, pendidikan dan pengajaran ini Ki Hajar Dewantoro, dan bela negara ini adalah Abhigusno Cokrosuyoso. Nah, tadi di slide awal saya sudah menyampaikan bahwa sejatinya sebuah badan yang bertugas untuk mengesahkan secara final terkait dengan rumusan dasar negara dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam kemerdekaan Indonesia adalah PPKI. Dan PPKI tadi bersidang tanggal 18 Agustus tahun 45. Nah, apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah apa yang sudah dibahas dan yang disepakati oleh BPUPK, baik di sidang pertama maupun yang kedua. Nah, salah satunya adalah terkait dengan dasar negara yang tadi ya masih menimbulkan polemik, masih menimbulkan perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok nasionalis Islamis. Dan akhirnya kemudian disepakati sila pertama 7 kata tadi. Nah, di tanggal 17 Agustus tahun 45 di pagi hari, ya, dan itu juga bertepatan ketika proklamasi kemerdekaan, utusan wilayah Indonesia Timur, ini Angkatan Laut Jepang, ya, menyampaikan kepada Muhammad Hatta bahwa kelompok masyarakat atau tokoh dari wilayah Indonesia Timur keberatan terkait dengan dasar negara yang disepakati oleh BPUPK yang itu tercantum di dalam Piagam Jakarta. Mereka menyampaikan bahwa jika 7 kata itu tetap disahkan di dalam sidang PPKI, lebih baik wilayah Indonesia Timur berdiri di luar NKRI. Nah, menanggapi hal tersebut kemudian Muhammad Hatta berespon cepat. Pada tanggal 18 Agustus pagi harinya, detik-detik sebelum pertemuan sidang PPKI dan menetapkan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta, Muhammad Hatta mengajak ya Tengku Muhammad Hasan. Ini adalah seorang ahli hukum dari Aceh ya, untuk melakukan lobby pertemuan dengan tokoh Islam. Nah, ada 2 tokoh yang diajak diskusi atau yang dilobi oleh mereka berdua. Ini adalah 2 tokoh organisasi Islam besar di Indonesia pada masa itu dan sampai sekarang. Yakni adalah Ki Bagus Hadikusumo, tokoh besar dari organisasi Muhammadiyah, dan juga Abdul Wahid Hashim, tokoh besar dari Nahdlatul Ulama. Kemudian ternyata Soekarno juga mengutus Ki Bagus Hadikusumo yang beliau juga merupakan tokoh dari Muhammadiyah untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo, dan kemudian melalui serangkaian proses ya mungkin perdebatan, kemudian juga saling menguatkan argumentasinya, saling sanggah membantah, dan kita melihat di situ pasti ada proses musyawarah di situ. Dan akhirnya singkat cerita dari proses musyawarah tersebut dihasilkan sebuah mufakat, keputusan. Ya. Kedua tokoh Islam ini, Ki Bagus Hadikusumo dan juga Abdul Wahid Hashim, rela ya berbesar hati. Untuk apa? Untuk mencoret 7 kata di sila pertama. Nah, ini menunjukkan tentang kebesaran hati ya seorang tokoh Islam, Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hashim. Setidaknya kalau mereka egois, mereka bisa tetap mempertahankan 7 kata sila pertama itu ya. Tetapi mungkin mereka beranggapan bahwa jika ini tetap dipertahankan, itu akan mengancam keutuhan negara Republik Indonesia yang baru saja akan dibangun. Nah, atas dasar itulah kemudian 7 kata tersebut dihapuskan. Mereka mengesampingkan keinginan, mengesampingkan kepentingan pribadi, mengesampingkan kepentingan
kelompok, ya, demi kepentingan bersama, kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian Abdul Wahid Hasyim mengusulkan 7 kata tersebut dicoret dan diganti dengan kata atau kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah kemudian terjadi titik temu, ya. Kita tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran agama, tetapi bukan ajaran agama yang bersifat memaksa, ya, berarti terkait dengan memaksa orang untuk taat pada ajaran agama Islam, karena mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk, bukan hanya Islam saja, meskipun secara mayoritas Islam adalah agama terbesar, ya. Tetapi kita menggunakan prinsip negara yang berketuhanan, artinya kita menjunjung nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan, yaitu yang bersifat universal, sehingga tepat jika kemudian Wahid Hasyim menggunakan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, disinilah kita bisa belajar, ya, kerendahan hati, kebesaran hati dari dua tokoh Islam besar ini, yakni Ki Bagus Hadikusumo dan juga Wahid Hasyim. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 45, ya, ditetapkanlah, ya, hasil sidang atau hasil yang sudah dibuat oleh panitia 9 tadi dengan merevisi 7 kata tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terkait dengan keanggotaan PPKI sendiri ini sedikit berbeda dengan BPUPK. Jika BPUPK itu keanggotaannya ditentukan oleh Jepang, PPKI ini keanggotaannya ditentukan sendiri oleh masyarakat Indonesia. Dan di sini Soekarno diberikan hak sebagai ketua untuk memilih keanggotaan PPKI. Ya. PPKI awalnya 21 anggota, 13 dari Jawa termasuk 1 Tionghoa, 3 orang Sumatera, 1 orang Kalimantan, 2 orang Sulawesi, 1 orang Maluku dan Papua, dan 1 orang Sunda Kecil. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan yang sangat mendasar terkait dengan struktur keanggotaan dari BPUPK dan PPKI, di mana PPKI ini lebih merepresentasikan perwakilan dari 3 wilayah di Indonesia, Sumatera, Jawa dan Madura, dan juga Indonesia Timur, sehingga ini tepat jika menggunakan penyebutan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata Indonesia, karena ini merepresentasikan perwakilan dari ketiga wilayah di Indonesia. Nah, ketuanya ini adalah Soekarno dan Hatta, wakilnya adalah Rajiman. Ya, awalnya ini 16 Agustus, tetapi kemudian diganti tanggal 18 Agustus. Nah, ada penambahan anggota, yaitu Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantoro, R.A. Wirantakusuma, Kasman Singodimejo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Dan kemudian pada tanggal inilah Pancasila disahkan secara final. Nah, ini juga perlu kita pahami, ya. Secara eksplisit sebenarnya Pancasila tidak disahkan sebagai dasar negara. Kenapa? Karena di dalam sidang PPK itu yang disahkan adalah Undang-Undang Dasar. Tetapi kenapa Pancasila ikut disahkan? Karena Pancasila itu juga tercantum di dalam Undang-Undang Dasar kita, di dalam konstitusi kita. Di mana? Di bagian pembukaannya. Sehingga ketika Undang-Undang Dasar itu disahkan, maka otomatis Pancasila juga ikut disahkan atau ikut ditetapkan. Baik, itu dia pembahasan kita mengenai fase perumusan dan penetapan terkait dengan rumusan Pancasila. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video-video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.